Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan cerpen atau cerita pendek? Pengertian cerpen adalah cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Ciri-ciri cerpen adalah sebagai berikut. 1. Berisi kisah tokoh tertentu. 2. Ceritanya memiliki alur yang pendek. 3. Menceritakan peristiwa sehari-hari. 4. Menggunakan kata yang sederhana. 5. Ceritanya mudah dipahami. 6. Konflik yang disajikan sangat sederhana. 7. Terdapat satu peristiwa saja di dalamnya. Cerpen itu memiliki struktur. Struktur cerpen. Dalam cerpen terdapat 6 struktur, antara lain abstrak. Abstrak yaitu gambar awal dari cerita yang akan diceritakan. Struktur cerpen selanjutnya adalah orientasi, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat kejadian. Struktur cerpen yang lain adalah komplikasi, yaitu urutan kejadian di dalam cerita dihubungkan dengan sebab dan akibat. Di dalam struktur ada juga yang disebut dengan evaluasi. Maksudnya, konflik yang terjadi di dalam cerita menuju pada klimaks. Struktur cerpen yang kelima adalah resolusi. Maksudnya, pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Yang terakhir, struktur yang keenam adalah koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Jika kamu ingin menulis cerpen, di sini ada kiat atau cara yang baik dalam menulis sebuah cerpen. Yang pertama, sisihkan waktu 10 sampai 20 jam. Kedua, mencari ide. 3. Menulis dengan gaya sendiri. 4. Menentukan tema. 5. Membuat alur dan plot. 6. Tentukan penokohan. 7. Tentukan latar atau setting. Dan yang terakhir, 8. Membuat sudut pandang. Inilah beberapa kiat menulis cerpen. Mari kita coba menulis cerpen sederhana. Ini ada sebuah contoh cerpen yang diberi judul I'm Sorry Soleha. Hari Senin ini aku hampir terlambat tiba di sekolah. Insiden telah terjadi pada si Soleha. Memang sih, akulah sumber penyebab kejadian ini. Kemarin siang, aku membawa Soleha ke tempat penjual ikan hias. Jarak perjalanan dari sekolahku ke tempat penjual ikan sekitar 12 km dan harus menempuh jarak 15 km lagi jika ingin pulang ke rumahku. Sesampainya di tempat penjual ikan, aku menatap
ke kolam-kolam kecil serta ember-ember yang berisi ikan, dan melihat berbagai jenis ikan hias yang sangat cantik warnanya. Dengan rasa senang hati, kupilih beberapa jenis ikan yang kuinginkan. Tak lupa, kubeli juga makanannya. Walaupun uangku habis sampai ratusan ribu rupiah, tidaklah menjadi persoalan bagiku. Aku berharap ikan-ikan ini akan berkembang biak di dalam kolam peliharaanku. Dan saat itu, aku mulai membayangkan akan mendapat untung yang berlipat dari ternak ikanku nantinya. Dengan rasa senang hati dan merasa puas ikan-ikan yang sudah kuborong tadi, kuletakkan di atas si Solehah. Dan di dalam cuaca yang agak panas sore itu, Solehah kubawa pulang. Agak pelan-pelan gasnya kutekan. Karena Solehah memang tidak pernah kubawa berjalan kencang-kencang, disebabkan usianya yang sudah mulai renta. Karena sore ini hari Sabtu, Aku dan Solehah berjalan agak santai. di dalam perjalanan pulang, aku membayangkan hari Minggu besok Aku tidak pergi mengajar. seharian Solehah akan berdiam di rumah. Karena aku juga tidak akan pergi kemana-mana. Bisalah ikan-ikan ini aku rawat dengan baik. Asik. Besok adalah minggu yang indah bagiku. Alhamdulillah, 15 km jarak pulang sudah kami tempuh dengan selamat. Karena rute perjalanan kami adalah jalan raya yang sangat padat serta penuh dengan mobil dan kendaraan umum yang besar-besar. Sesampainya di rumah, Solehah langsung kumasukkan ke dalam garasi. Ku istirahatkan dirinya selama 24 jam lebih karena mesinnya sudah sangat panas. Maklumlah, sore ini adalah perjalanannya yang sangat jauh. Semasa ia menemaniku, inilah inti kejadiannya. Pagi Senin ini, aku terburu-buru akan mengikuti upacara di sekolah. Kuputar kunci, lalu ku starter si Solehah. Tiba-tiba dia meledak. Percikan api keluar. Asap mengepul dari arah setangnya. Solehah korslet, Solehah terbakar. Ku berteriak sambil melompat menjauhi Solehah. Menghindar, takut ledakan parah akan terjadi lagi. Air, air, tolong ambilkan air. Aku berteriak meminta air. Tetanggaku menyiramkan 3 ember air ke arahnya. Solehah basah kuyup. Aku sedih. Aku merasa sangat menyesal. Kemarin telah membawanya berjalan terlalu jauh, menempuh perjalanan yang sangat melelahkannya. Solehah kolab. Dia mati. Dia diam saja tanpa suara. Waduh, mesinnya tidak bisa dihidupkan lagi. Aku sangat cemas. Solehah sangat besar jasanya bagiku.
Pagi itu juga, dia kudorong ke bengkel Supri. Bengkel langganannya, karena dia memang sering mogok. Akhirnya, aku berangkat ke sekolah tanpa dirinya. Di atas becak, aku berdoa. Semoga sore ini Soleha sudah baik-baik saja. Selama 12 tahun dia bersamaku, baru pagi ini dia rusak parah. Biasanya hanya 3 kilometer pergi, ditambah 3 kilometer pulang. Dari rumah ke sekolah. Kemarin sore, dia sudah berjalan sejauh 30 kilometer. Hatiku bertambah cemas pagi ini. Masalahnya, aku belum punya uang untuk membeli sepeda motor baru. Gajiku hanya cukup untuk makan saja. Tabunganku pun saat ini sedang kosong. Soleha, I'm sorry ya. Memang aku yang bersalah. Kupaksakan dirimu berjalan terlalu jauh. Demikianlah pengertian cerpen dan contoh cerpen sederhana Yang berjudul I'm Sorry Soleha. Mari kita mencoba menulis cerpen. Selamat menulis cerpen ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.